Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Saya berharap mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan aktivitas pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang konsep usaha dan energi bagian yang kedua, di mana pada hari ini kita akan fokus membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik, di mana materi ini merupakan lanjutan dari materi fisika di kelas 10 SMA. Baik, kita masuk ke hukum kekekalan energi mekanik. Jadi pada dasarnya bahwa energi itu sifatnya kekal. Sebagai contoh misalnya kalau kita memiliki energi di mana kita butuh makan dalam bentuk energi kimia. Dari mana asalnya energi kimia? Dari bahan makanan yang ternyata kita makan. Kemudian asalnya lagi ternyata berasal dari matahari melalui proses fotosintesis. Ini merupakan contoh dari bagaimana energi itu bersifat kekal. Artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Pada hari ini kita akan fokus membahas tentang energi atau hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik dapat didefinisikan sebagai jumlah energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh suatu benda. Jadi energi mekanik merupakan penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, besarnya energi mekanik pada suatu benda itu adalah selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensialnya yang selalu berubah-ubah. Jadi yang berubah itu kadang berkurang atau bertambah adalah energi kinetik dan energi potensialnya, tetapi jumlah totalnya energi mekaniknya adalah tetap. Kita perhatikan video di atas, gambar di atas ada sebuah bola dengan berada pada ketinggian H1 dengan bergerak jatuh ke bawah dengan kecepatan V1 sampai pada ketinggian H2 dengan kecepatan V2. Kira-kira berapa energi mekaniknya dan energi mekanik pada posisi 1 dan energi mekanik pada posisi 2. Jadi besarnya energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Jadi jumlahnya sama. Nah, pada energi mekanik posisi 1, energi mekaniknya adalah energi potensial 1 tambah energi kinetik 1. Sedangkan pada posisi 2 di sini sama dengan energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Nah, kita substitusi nilai energi potensial dan kinetiknya. Jadi energi potensialnya adalah mgh1, sedangkan energi kinetik 1 adalah 1/2 mp1 pangkat 2. Nah, pada posisi 2, energi potensial 2-nya adalah mgh2 dan energi kinetik 2-nya adalah 1/2 mp2 pangkat 2. Oke, ini kita lihat ilustrasi atau gambar di atas tentang perubahan bentuk energi. Jadi ada orang yang berada pada ketinggian mendorong bola. Ini memiliki energi potensial yang paling maksimal di gunung ini, di atas bukit ini. Kemudian bola itu bergerak ke bawah, semakin ke bawah maka energi potensialnya semakin berkurang, tetapi energi kinetiknya yang semakin bertambah. Nah, ini berupa contoh perubahan bentuk energi dari nilai energi potensialnya semakin lama semakin berkurang, sebaliknya energi kinetiknya yang semakin lama semakin bertambah. Ini juga pada gambarnya kita lihat ada orang naik sepeda memerlukan energi kinetik, kemudian pas di bukit itu memiliki energi potensial yang maksimal, kemudian energinya tinggal berkurang ke bawah, tetapi energi kinetiknya semakin bertambah. Kita masuk ke contoh soal tentang hukum kekekalan energi mekanik. Suatu benda dengan massa 1 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan saat lepas dari bibir meja adalah 2 meter per sekon. Nah, energi mekanik pada benda pada saat ketinggiannya adalah 1 meter kira-kira berapa? Dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi tanyakan berapa energi mekaniknya pada saat ketinggian 1 meter dari tanah. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, kita ketahui energi mekanik A sama dengan energi mekanik B, maksudnya di ini pada dua posisi tadi.
maka energi mekanik B sama dengan energi potensial A tambah energi kinetik A. Kita masukkan persamaannya MGHA tambah 1/2 MPA pangkat 2. M-nya masanya 1 kilo, G-nya gravitasinya 10, H-nya adalah 2 meter. Jadi meja ini tingginya 2 meter. Kemudian tambah 1/2, masanya 1, kecepatan pada saat jatuh dari bibir meja itu adalah 2, makanya 2 pangkat 2. Jadi ini kita jumlahkan 2 kali 10 20 kali 1 tetap 20, jadi jumlahnya energi potensialnya adalah 20. Kemudian energi kinetiknya 2 pangkat 2 4, 4 kali 1 4, 4 bagi 2 2, jadi 20 tambah 2 dapat 22 joule. Jadi besarnya energi mekanik pada ketinggian 1 meter adalah 22 joule. Nah, contoh berikutnya adalah, kita lihat contoh yang kedua. Iwan bermain bola dengan massa 200 gram, di mana bola dilempar ke atas dengan kecepatan 8 meter per sekon dari ketinggian 0,5 meter. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon pangkat 2, hitunglah ketinggian maksimum bola ketika dilempar. Nah, massanya adalah 200 gram, 200 dirubah nanti ke kilogram bagi 1000. Kemudian kecepatannya pertama adalah 8 meter dari bawah, 8 meter, kemudian ketinggiannya 0,5 meter. Dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, dilempar ke atas. Nah, ini ada satu konsep bahwa pada saat mencapai tinggi maksimum, maka benda tidak akan mungkin bergerak lagi ke atas. Berarti V2-nya sama dengan 0, karena sudah berhenti pada tinggi maksimum. Kita gunakan persamaannya energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Lanjut ke persamaannya lagi, energi potensial 1 tambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Energi potensial adalah MGH1 tambah 1/2 MP1 pangkat 2, kemudian EP2 berarti MGH2 tambah 1/2 MP2 pangkat 2. Kita masukkan angkanya, M-nya 0,2, G-nya 10, H-nya 0,5. Kemudian energi kinetiknya 1/2, M-nya 0,2, V-nya kecepatannya adalah 8 meter per sekon ya, berarti 8 pangkat 2. Ini jumlahkan ini, 0,2 kali 10 kali 0,5 dapat 1. Ini 8 pangkat 2 adalah 64, 64 bagi 2 dapat 32 kali 0,2 dapat 6,4. Kita lanjut ke sebelahnya lagi, sebelah ini 0,2 kali 10 kali H2, karena kebetulan H2 yang mau dicari ya. Berarti 0,2 kali 10 berarti 2 H2. Ini nilainya 0 karena V2-nya 0. Semua dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Berarti 1 tambah 6,4 adalah 7,4 sama dengan 2 H2, berarti H2 sama dengan 7,4 bagi 2 dapat 3,7 meter. Jadi tinggi bola dilempar ke atas, maksimumnya itu adalah 3,7 meter. Oke, baik, kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu tentang materi, tentang daya. Di mana pada konsep usaha menyatakan bahwa gaya menyebabkan adanya perpindahan benda. Nah, namun besaran usaha tidak dapat memperhitungkan berapa lama gaya tersebut akan bekerja pada benda pada saat dia berpindah. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke konsep daya. Nah, pada pengertian usaha, di mana usaha menyatakan gaya yang menyebabkan perpindahan benda. Namun, besaran usaha tidak dapat memperhitungkan berapa lama gaya tersebut bekerja sehingga benda tersebut berpindah. Karenanya ada yang disebut dengan daya. Nah, mungkin daya dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat di depan rumah kita ada daya atau kWh meter yang terpasang di depan rumah, itu adalah untuk mengukur daya listrik. Nah, daya didefinisikan sebagai besarnya usaha per satuan waktu. Jadi besarnya usaha yang dilakukan per satuan waktu disebut dengan daya.
Secara matematis dituliskan P sama dengan W per T, di mana P adalah daya, W adalah usaha, dan T adalah waktu. Nah, dari persamaan ini bisa kita turunkan lagi kembali, di mana W atau usaha adalah gaya kali perpindahan, F kali delta S. Berarti kita ganti W dengan F kali delta S, berarti P sama dengan T kali delta X per T. Inilah persamaan daya. Nah, kita perkecil lagi nih, kebetulan delta S seperti itu adalah kecepatan atau V. Maka kita ganti V sama dengan F kali V, yaitu P sama dengan daya, dan F sama dengan gaya, dan V sama dengan kecepatan. Satuan daya adalah joule per sekon, atau biasa disebut dengan watt untuk menghormati James Watt, seorang pencipta mesin watt dari Skotlandia. Ini menghormati jasa beliau disebut dengan satuan watt. 1 watt adalah daya yang sangat kecil, kira-kira sama dengan daya untuk mengangkat sebuah gelas berisi air. Oleh karena itu, daya sering diukur dalam satuan yang lebih besar, yaitu kW atau kilowatt dan mW atau megawatt, di mana 1 kW itu sebesar 10 pangkat 3 watt atau 1000 watt. Sedangkan 1 megawatt atau 1 mW itu sebesar 10 pangkat 6 watt atau 1 juta watt. Ada juga kadang kita dapat beberapa peralatan teknik seperti pompa, mesin-mesin mobil atau motor, itu dayanya diukur dengan menggunakan daya kuda atau horsepower yang disebut dengan HP, yang kalau kita konversi dalam satuan watt itu besarnya 1 HP itu atau 1 horsepower itu sebesar 746 watt. Konsep daya dalam sehari-hari. Nah, ini bisa kita lihat dalam sehari-hari bagaimana konsep daya. Jadi misalnya ada dua mobil A dan mobil B memiliki berat yang sama dan mendaki bukit yang sama, dan berarti kedua mobil tersebut melakukan usaha yang sama. Akan tetapi jika mobil A mendaki bukit dalam waktu yang lebih cepat atau lebih singkat, maka dapat dikatakan bahwa mobil A memiliki daya lebih besar daripada mobil B. Atau bisa juga kita lihat pada lampu. Beberapa peralatan elektronika menggunakan misalnya setrika listrik, televisi, kulkas, lampu pijar atau bola lampu, itu menggunakan satuan watt, tertulis bahkan di situ. Misalnya pada bola lampu tertulis 25 watt dan 60 watt. Artinya kalau 25 watt berarti lampu ini menggunakan usaha sebesar 25 joule dalam 1 detik. Sedangkan 60 watt berarti menyatakan bahwa 60 watt itu berarti menyatakan bahwa memiliki usaha 60 joule setiap detik. Nah, karena dalam 1 sekon bola lampu yang 60 ini melakukan usaha lebih besar daripada yang 25, maka kita nyatakan bahwa bola lampu 60 watt memiliki daya lebih besar daripada lampu yang 25 watt. Nah, bagaimana kita membuktikan pernyataan ini? Ini mudah saja. Kedua lampu ini kita dekatkan, kemudian kita nyalakan, maka akan terlihat lampu 60 watt itu menyala lebih terang dibandingkan dengan lampu 25 watt. Mungkin sekarang kita lihat pada gambar sebelah lagi, ada dua satunya membajak sawah dengan menggunakan kerbau, satunya menggunakan traktor. Ini mirip dengan proses daya pada lampu 60 dan 25. Jadi sama-sama satunya menggunakan mesin traktor dan satunya menggunakan sapi atau kerbau. Traktor otomatis memiliki daya lebih besar daripada petani, karena dalam waktu yang sama traktor dapat melakukan usaha yang lebih besar daripada petani ketika keduanya mengerjakan atau membajak sawah. Nah, inilah memberikan contoh bahwa traktor memiliki daya lebih besar daripada petani karena hanya menggunakan tenaga kerbau misalnya. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal tentang daya. Diperlukan gaya sebesar 1280 Newton untuk mempertahankan mobil bermasa 1500 kg yang sedang bergerak dengan kelajuan tetap mendaki suatu jalan dengan kemiringan 5 derajat. Jika mesin memberikan daya 50 horsepower, tenaga kuda, 50 tenaga kuda, roda penggerak, berapakah kelajuan maksimum mobil tersebut?
Nah, tanyakan berapa kelajuannya V-nya. Jadi pertama kita ubah dulu 50 horsepower tadi ke 1 watt, di mana 1 HP sama dengan 746 watt. Berarti P-nya dayanya P 50 HP berarti 50 kali 746 yaitu 37.700 watt. Nah, sedangkan gayanya sebesar 1.280 Newton dan massa mobilnya adalah 1.500 kg. Nah, persamaan dasarnya adalah V sama dengan F kali V. Jadi kita ditanyakan adalah kecepatannya, kelajuannya ini V sama dengan P per F. Nah, ini daya 37.700 dibagi dengan gayanya 1.280. Berarti kelajuan mobil tersebut adalah 29,1 meter per sekon. Oke, dari dua pertemuan kita sebelumnya, dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 dapat diambil satu kesimpulan bahwa yang pertama, usaha dapat diartikan sebagai transfer energi melalui gaya. Kemudian energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha, dan energi bersifat kekal disebut dengan hukum kekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Kemudian selanjutnya adalah energi potensial. Energi ini merupakan energi yang tersimpan oleh suatu benda karena kedudukan benda tersebut. Selanjutnya energi kinetik, energi yang dimiliki oleh suatu benda yang sedang bergerak. Sedangkan besarnya energi mekanik suatu benda itu adalah selalu tetap. Jadi berdasarkan hukum kekalan energi mekanik suatu benda selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensialnya yang dapat berubah-ubah. Terakhir adalah daya. Daya didefinisikan sebagai besarnya usaha per satuan waktu. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.